identitas dalam Kristus. Apakah masalah terbesar semua manusia yang hidup di dunia ini? Ternyata masalah terbesar manusia yang hidup di dunia ini bukan pekerjaannya, bukan bisnisnya, bukan pernikahannya, bukan keuangannya, bukan juga setan atau iblis, bukan juga roh-roh jahat. Namun masalah terbesar manusia adalah dirinya sendiri. Wow. Ya. Masalah terbesar manusia adalah dirinya sendiri. Nah, ada dua pertanyaan yang sering ditanyakan oleh semua manusia yang hidup di dunia ini. Yang pertama, siapakah Tuhan yang sejati? Atau siapakah Tuhan yang sesungguhnya? Yang kedua, siapakah aku ini? Ya. Yang pertama, siapakah Tuhan yang sejati? Kita ini bersyukur, Bro and Sis ya. Kita bersyukur bisa percaya dan mengenal Tuhan yang sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini satu pertanyaan yang banyak ditanyakan manusia yang hidup di dunia ini sudah terjawab, yaitu Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sejati. Wow, hal ini suatu hal yang sangat menggembirakan buat kita menerima kabar baik ini ya. Yang kedua, pertanyaan kedua adalah siapakah aku ini? Sampai ada lagu ya. Siapakah aku ini? Tuhan. Banyak orang tidak tahu siapa dirinya sesungguhnya, ya. Siapakah aku ini sesungguhnya? Siapakah Anda sesungguhnya? Identitas Anda bukan ditentukan oleh apa yang dapat dilihat secara fisik atau oleh jabatan atau kedudukan atau gelar yang Anda miliki. Identitas Anda yang sejati adalah siapa Anda di dalam Kristus. Yesus mengajarkan bahwa hubungan yang Yesus miliki dengan orang percaya didasarkan pada posisi atau pada identitas mereka di dalam Dia. Yesus berkata ya, pada waktu itu kamu akan mengetahui bahwa aku ada di dalam Bapa-Ku, kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sesuai Yohanes 14 ayat 20. Hanya ada dua jenis manusia di dunia ini. Manusia di dalam Adam dan manusia di dalam Kristus Yesus. Dan itulah yang menentukan siapa sesungguhnya kita ini. Kita memulai perjalanan kita di dalam Adam. Di dalam Adam kita adalah orang-orang berdosa dan di dalam Adam kita mati. Efesus 2 ayat 1-2 berkata, kamu dahulu telah mati dalam kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa ketika kamu hidup mengikuti jalan dunia ini dan dipengaruhi kuasa penghulu angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara anak-anak durhaka. Ketika kita menjadi percaya di dalam Kristus Yesus, kita bersatu di dalam Dia. Artinya, kita mati bagi identitas lama kita di dalam Adam, kita dikuburkan bersama Yesus Kristus, kita dibangkitkan bersama Dia kepada ciptaan baru dalam kehidupannya. Nah, manusia itu terdiri dari 3 bagian ya, menurut 1 Tesalonika 5 ayat 23. Bagian pertama adalah tubuh, yaitu panca indera, darah, daging. Bagian kedua, jiwa. Jiwa itu terdiri atas pikiran, perasaan, kehendak, atau kemauan. Bagian ketiga, roh. Roh ini yang memberi hidup ya, Yakobus 2:26. Saat seseorang percaya dan menerima Yesus, yaitu lahir baru, rohnya bersatu dengan roh Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 17 berkata, orang yang bersatu dengan Tuhan menjadi satu roh dengan Dia.
Orang percaya yang sudah lahir baru, rohnya sudah diselamatkan, yaitu dengan bersatu dengan roh Tuhan. Sedangkan jiwa dan tubuh masih dalam proses keselamatan. Jiwa diselamatkan oleh firman Tuhan menurut Yakobus 1 ayat 21 dan Roma 12 ayat 2. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, ciptaan kainos. Semua yang lama sudah berlalu, sesungguhnya semua yang baru sudah datang. Kristus tidak saja memberikan kita sebuah awal segar dari kehidupan kita yang lama. Kehidupan kita bukan versi dari sesuatu yang lama diubah menjadi yang baru. Tetapi kehidupan kita benar-benar digantikan sesuatu yang baru dan segar. Kita adalah ciptaan baru, ciptaan kainos. Ya. Kita adalah ciptaan baru dalam kualitas dan dalam jenis serta superior dalam dunia yang sudah jatuh ini. Bukan saja kita menjadi ciptaan baru, tetapi yang lama dihapuskan, dihilangkan. Semuanya menjadi baru. Kristus dan salibnya menghancurkan asal mula kita dan kemanusiaan kita yang rusak itu dan menciptakan kita menjadi manusia yang baru di dalam Dia. Segala sesuatu yang terhubung dengan kejatuhan Adam diputuskan dan dihancurkan. Memahami tentang identitas kita di dalam Kristus adalah hal yang sangat penting untuk menikmati kehidupan Kristen yang sejati. Jadi, siapakah aku ini adalah identitas aku di dalam Kristus. Itu identitas kita yang sejati. Identitas kita yang sejati hanya ditemukan di dalam Kristus. Ini bukan tentang apa yang kita harus lakukan untuk Tuhan, melainkan tentang apa yang Tuhan Yesus Kristus sudah lakukan bagi kita. Wow. Nah, ini ada ayat-ayat firman Tuhan yang menunjukkan identitas kita di dalam Kristus, ya. Kita adalah ciptaan baru, 2 Korintus 5 ayat 17. Kita adalah imamat yang rajani, 1 Petrus 2 ayat 9. Kita adalah utusan-utusan Tuhan, 2 Korintus 5 ayat 20. Kita adalah biji mata Tuhan, Mazmur 17 ayat 8. Kita telah disempurnakan, 1 Tesalonika 5 ayat 23 dan Ibrani 10 ayat 10. Kita adalah yang dikasihinya, Efesus 1 ayat 6. Kita tidak bercacat celah, Efesus 5 ayat 27 dan Kolose 1 ayat 22. Kita diberkati dengan segala berkat rohani, Efesus 1 ayat 3. Kita telah dilahirkan kembali sebagai anak Tuhan, Yohanes 3 ayat 3, 1 Yohanes 3 ayat 10, 3 ayat 26, Lukas 20 ayat 36, Roma 8 ayat 14 sampai 16, Galatia 4 ayat 6 sampai 7. Kita diciptakan untuk pekerjaan baik, Efesus 2 ayat 10. Kita dinyatakan kudus, Ibrani 10 ayat 10. Kita adalah orang-orang yang terpilih, Roma 8 ayat 29 dan 30. Kita diperkaya dalam segala sesuatu, 2 Korintus 9 ayat 10 dan 11. Kita merdeka, Yohanes 8 ayat 36. Kita telah disembuhkan, kita orang sehat, 1 Petrus 2 ayat 24. Kita sangat dikenan, 2 Korintus 5 ayat 9 sampai 10. Kita adalah kepenuhannya, Yohanes 1 ayat 16. Kita adalah miliknya, Efesus 1 ayat 13 dan 14. Kita adalah buatan tangannya, Yesaya 64 ayat 8. Kita adalah milik Tuhan yang begitu berharga, 1 Petrus 3 ayat 4. Kita adalah ahli waris Tuhan, Galatia 4 ayat 7 dan Roma 8 ayat 17. Kita telah dibenarkan, kita orang benar, Roma 5 ayat 8 sampai 10 dan Roma 5 ayat 17 sampai 19. Kita adalah raja, imam dan penguasa, 1 Petrus 2 ayat 9, Wahyu 20 ayat 6, 2 Timotius 2 ayat 11 sampai 12. Kita tidak berkekurangan suatu apapun, 2 Korintus 9 ayat 8. Kita adalah terang dunia, Matius 5 ayat 14 sampai 16. Kita kaya dalam segala sesuatu, 1 Korintus 1 ayat 5 dan 6. Kita lebih dari pemenang, Roma 8 ayat 37. Kita adalah kebenaran Tuhan di dalam Yesus, Roma 3 ayat 21 sampai 22. Kita adalah garam dunia, Matius 5 ayat 13. Kita adalah bintang-bintang yang bercahaya sebagai anak-anak Tuhan, Filipi 2 ayat 15. Kita adalah anak-anak terang, Yohanes 12 ayat 36, Efesus 5 ayat 8. Kita adalah bait Tuhan, bait Roh Kudus,
1 Korintus 3, 16 dan 17. Kita adalah bejana kemuliaan dan hormat, 2 Korintus 4 ayat 7. Kita adalah saksi-saksinya, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Demikian Bro and Sis, itu adalah identitas kita di dalam Kristus ya. Beberapa ayat tadi dan masih banyak ayat firman Tuhan yang menyatakan identitas kita dalam Kristus, sehingga kita tahu siapakah aku ini. Aku yang sesungguhnya adalah identitas kita di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati Bro and Sis semua.